Salam jumpa kembali dalam tayangan kita bersama ya. Kali ini kita akan belajar tentang satu hal yang lagi-lagi sangat mendasar, yang namanya adalah komunikasi. Tentu komunikasi itu ada banyak sekali yang harus dipelajari. Karena apa? Karena sangat penting komunikasi itu. Bahkan saya sering menyebut komunikasi adalah kunci kehidupan ya. Kalau kita gagal berkomunikasi itu seperti kita gagal membuka kunci-kunci opportunity. Kita gagal membuka pintu kesempatan demi kesempatan. Nah, oleh karena itu kali ini saya ingin membahas tentang satu teori kecil ya, teori kecil dari komunikasi. Komunikasi. Dunia bisa perang ya. Perang dunia 1, 2 gitu ya. Dan jangan ada lagi gitu ya. Juga bisa karena komunikasi yang salah ya. Kalau kita perhatikan kemarin ya perang Rusia dengan dengan teman-temannya gitu ya, dengan lawan-lawannya ya. Ya, kemudian yang di backup Amerika dan lain-lain, dan sempat terjadi drama bagaimana Ukraina dengan Amerika kemudian juga tidak akur dan lain-lain, semua karena komunikasi. Komunikasi yang salah membuat keadaan dunia atau keadaan perusahaan kita menjadi tidak benar juga gitu. Teori yang mendasar dari komunikasi adalah seringkali kita mendengar bahwa sebelum berkomunikasi, sebelum bicara adalah lebih baik untuk mendengar. Gitu ya, karena itu Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut gitu. Kalau terlalu banyak bicara kadang-kadang salah komunikasinya. Tapi kali ini saya tidak akan bicara tentang bagaimana mendengar ya. Tapi mungkin lebih tingkatan selanjutnya dari mendengar. Yaitu apa? Yaitu menyampaikan tapi sesuai dengan cara belajar atau cara mengerti dari lawan bicara kita. Sekali lagi, bagaimana kita menyampaikan sesuatu namun sesuai dengan cara belajar atau cara mengerti dari lawan bicara kita. Kan sering ya kita mengalami sedang berkomunikasi, sedang berbicara, sedang menjelaskan, tetapi rasanya kita tahu gitu ya bahwa lawan bicara kita ini tidak memperhatikan kita. Mungkin sambil main handphone, atau mungkin sepertinya melihat nih wajahnya, tatapan matanya melihat kita, tapi rasanya dia berpikir sesuatu gitu ya. Atau sebaliknya, kita diajak bicara oleh orang lain ya, tetapi dia ya tidak menarik gitu, sehingga kita tidak terlalu memperhatikan pembicaraan itu atau proses komunikasi ini. Nah, kenapa begini? Kadang-kadang karena si pembawa pesan komunikasi ini tidak mengerti pintu mana ya yang harus diketuk, seperti pintu gitu ya. Pintu mana diketuk supaya informasi yang dibawa ini masuk ke pintu pengertian lawan komunikasi kita. Nah, kali ini saya akan membahas ada 3 pintu ya. Nomor 1 adalah pintu yang namanya kekuatan visual. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kita harus mengerti lawan bicara kita apakah dia lebih memahami kalau kita menggunakan visual. Contoh begini, Anda pasti pernah ya di dalam pekerjaan Anda, misalkan Anda seorang sales mobil gitu ya, mobil EV yang sekarang lagi luar biasa naik daun ya, electric vehicle ya. Nah, sebagai sales mungkin Anda pernah bicara dengan orang gitu, berkomunikasi, dan orang ini tidak terlalu memperhatikan message Anda, pesan Anda. Kadang-kadang begini, ya kita bicara panjang lebar, Bapak mobil ini ya, itu irit sekali. Ini kemarin begini cerita panjang lebar. Pabriknya di China sana sudah menggunakan pabrik yang nggak pakai lampu karena pakai robot semua dan cerita segala macam. Tapi orang di depan kita tidak memperhatikan kita. Kenapa? Karena dia sibuk memperhatikan mobilnya gitu. Jadi kita cerita, dia melihat mobilnya, dia lihat warnanya ya, dia lihat mungkin warna bannya gitu ya, atau mungkin warna dashboardnya, dia melihat-lihat semuanya. Bahkan dia coba memegang hal yang kecil-kecil ya, dia coba halus atau tidak, dia lihat bagus atau bentuknya dan segala macam. Sementara kita bicara terus dan tidak mendapat perhatian mereka. Ini mengapa? Karena pintu untuk jenis orang ini adalah pintu visual. Dengan visual kita lebih memenangkan hati dan pikiran orang ini. Jadi kalau begitu apa harus Anda lakukan? Anda harus menggunakan alat bantu visual. Ya, alat bantu visual apa? Bisa brosur, misalkan brosur seperti ini. Yang isinya apa? Nah, Anda bisa bicara begini, Bapak coba lihat ya, ini begini. Tunjukkan supaya orang lihat matanya mengarah ke sini. Oh begitu ya.
visual, dia akan lebih mengerti, dia akan lebih bisa memahami. Yang kedua, pintu kedua adalah pintu auditori atau pendengaran. Mungkin Anda juga pernah mengalami ya, Anda sudah bawa flyer yang bagus ya. Flyer tentang mobil dan segala macam. Anda menjelaskan, Pak, lihat Pak, ini ya, ini sangat sangat irit dan lain-lain ya. Bensinnya bisa sekian, tidak pakai bensin, listriknya sekian, baterainya bentuknya begini. Tapi orang itu tidak melihat sama sekali flyer Anda, tidak melihat sama sekali apa yang Anda bawa. Tapi dia sibuk untuk bertanya. Ya gitu, bertanya, bahkan dia akan ini kemarin siapa yang beli ya, kenapa begitu ya, sama sekali tidak memperhatikan visual, tapi dia lebih suka untuk diceritai ya, untuk diberikan cerita-cerita atau narasi dari telinganya. Nah, pintu kedua adalah pintu auditori. Pintu yang ketiga adalah yang namanya pintu kinestetik atau perasaan. Nah, ini unik ya. Ada orang-orang yang cara mengertinya adalah dengan bergerak terus ya. Yang kalau mungkin di bangku sekolah ya, itu dianggap anak nakal, gak mau duduk diam. Padahal dia akan lebih mengerti kalau dia berjalan-jalan gitu ya. Saya kenal seseorang yang dulu waktu kecil kalau belajar dengan saya duduk di kursi dengan menghadapi materi pelajaran, dan dia berjalan keliling meja makan yang cukup besar ya, di ruangan yang cukup besar, dia putar sambil bicara sendiri, bla 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 bla, ini nanti begini dan segala macam. Itu cara belajar dia. Nah, rekan-rekan, 3 pintu ini perlu kita perhatikan. Bagaimana kita bisa memasukkan informasi dengan cara berkomunikasi yang tepat. Kalau kita ketemu orang yang kira-kira dengan pintu visual, maka kita harus perkuat dengan visual yang kita sajikan. Kalau ketemu dengan orang yang pintunya auditori, mendengar, mari kita bercerita dengan cerita storytelling yang indah dan segala macam. Bahkan Anda mungkin bisa dengan detailnya. Ya, detail misalnya pada pagi hari ketika saya berangkat, langitnya begitu indah ya, ada burung yang lewat, supaya orang ini membayangkan dengan pendengarannya. Yang ketiga adalah pintu yang namanya kinestetik. Biarkan dia bergerak. Tapi kalau tidak bergerak bagaimana ya? Oke, gunakan kata-kata yang melambangkan perasaan. Kalau balik lagi, Anda tadi seorang penjual mobil gitu ya, maka gunakan ini. Mobil ini, getarannya sangat minim, nyaman sekali. Ya, itu apa? Perasaan. Akan lebih mudah masuk ke orang-orang dengan pintu nomor 3. Nah, rekan-rekan, pertanyaan lagi, lalu bagaimana kita mengidentifikasinya? Yang mana sebetulnya orang ini gitu ya? Nah, beberapa tips yang saya mau sharing. Nomor 1, ketika kita melihat orang ini mungkin cukup rapi ya. Bajunya rapi, rambutnya rapi, wangi gitu ya. Semuanya rasanya tepat gitu ya. Stylenya, gayanya itu tepat. Most likely kebanyakan mungkin ini adalah orang tipe visual. Tapi jangan bilang gini ya, itu kan pakaiannya diatur oleh istrinya. Nah, itu hal lain ya. Tapi maksudnya adalah orang-orang yang cukup rapi ya, kemudian gayanya ikut tren begitu-begitu ya, enak dilihat, biasanya visual. Anda bisa tes gitu ya. Anda bawa tools visual, Anda coba tes, tunjukkan. Ini begini, kalau dia mengikuti, matanya mengikuti ke tools visual ini, kemungkinan besar teruskan dengan gaya visual Anda. Anda seorang penjual mobil, maka Anda lihat, mobil ini Pak, lihat Pak, bodinya nih keren banget. Desainnya, yang mendesain ini dari desainer dari dulu mantannya Lamborghini gitu ya, sekarang sudah di sini. Lihat Pak, lekukannya, waduh bagus banget. Itu visual. Tapi kalau kemudian Anda coba gitu ya, Anda lihat nih orangnya seperti kurang visual, Anda tes tidak melihat tools visual, tapi Anda cerita dan dia manggut-manggut gitu ya, gitu ya. Jadi yang beli kemarin siapa? Ini yang beli Pak, ada yang beli gitu. Misalnya saudara saya itu senang banget Pak beli, bahagia sekali ya keluarganya karena semua bisa pergi bersama-sama ketika lebaran. Nah, mungkin dia adalah seorang calon pembeli yang auditori. Lanjutkan dengan cerita Anda dan siapkan storytelling untuk produk Anda yang bagus. Nah, yang ketiga, bagaimana nih kalau orangnya rasanya saya cerita nggak diperhatikan gitu ya. Dia sibuk sendiri muter gitu ya. Nah, siapkan hal-hal yang menyentuh hatinya. Anda bisa siapkan misalnya
snack ya gitu ya, atau kepedulian lebih gitu ya, atau cerita-cerita yang menyentuh hati gitu ya. Kemudian tadi kalau bicara mobil, ayo kita masuk Pak, kita dengarkan sound systemnya. Wah, oke, ketika sound systemnya nyala ya, kemudian Pak menenangkan hati ya, bassnya enak, membuat kita itu nyaman dia. Tapi kalau orang yang auditori balik yang tadi, Pak detail sekali suaranya. Bicara apa Bapak Ibu? Bicara tentang suara yang detail, auditori. Atau lihat ini tampilan screen-nya. Wah, ini bicara tentang yang pintu masuknya visual. Itu 3 pintu cara kita memasukkan informasi berkomunikasi menurut jenis siapa kita berbicara, kita sedang berkomunikasi. Semoga dengan tips sederhana ini, saya yakin ini very powerful, silakan dicoba diulang-ulang dan saya yakin tingkat keberhasilan Anda untuk menyampaikan informasi akan jauh naik lebih tinggi. Bila ada pertanyaan, komentar, pendapat, silahkan masukkan di dalam tayangan di deskripsi, di bawah deskripsi tayangan ini. Sampai jumpa di tayangan selanjutnya dan sukses terus untuk Anda. Salam.